Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Katri di Kece Channel. Kali ini Katri akan membahas tentang matematika peminatan kelas 10 untuk menentukan grafik fungsi eksponen. Oke. Saya mulai saja dari yang pertama. Saya jelaskan tentang di sini ada dua grafik, yaitu grafik A lebih dari 1, artinya dia fungsi eksponennya, fungsi dasarnya adalah fx sama dengan y sama dengan a pangkat x. Nah, ini fungsi dasarnya ya. Kalau a lebih dari 1, maka bentuk grafiknya itu dari kiri ke kanan naik ya. Nah, ini naik seperti ini. Ini kalau a nya lebih dari 1. A nya lebih dari 1 itu bagaimana? A nya lebih dari 1 itu misalkan ya A-nya adalah 2 atau 3. Nah, gitu ya. Jadi 3 pangkat X, 2 pangkat X, atau misalkan 4 pangkat X tambah 1 bisa, atau 2 kali 4 pangkat X tambah 2. Nah, ini juga bisa seperti ini. Nah, itu A lebih dari 1. Lalu bagaimana kalau yang fungsi grafiknya dari kanan atas ke bawah ya, dari kiri atas ke kanan bawah nih, seperti ini. Ini artinya A nya itu diantara 0 dan 1, artinya adalah pecahan. Jadi bentuknya kalau dia turun atau monoton turun, kalau ini monoton naik ya. Kalau monoton turun berarti bentuk eksponennya dasarnya adalah pecahan. Jadi misalkan adalah setengah pangkat X plus 3, bisa setengah pangkat X plus 2, pangkatnya X plus 2. Nah, ini bisa seperti ini. Jadi yang ininya pecahan ya. Nah, bilangan pokoknya adalah pecahan, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh soalnya bentuknya adalah grafik yang kita akan mencari, tentukan fungsinya ya, rumus fungsinya bagaimana. Nah, caranya adalah bahwa kita ketahui tadi kita punya rumus fx atau y itu sama dengan a pangkat x. Ini rumus dasarnya ya. Nah, di sini kalau di gambar yang pertama ini ada asimptotnya adalah y sama dengan 1 ya. Nah, artinya kita akan membuat fungsinya itu berarti si a pangkat x nya ini tambahin 1 karena asimptotnya ada di 1. Kalau yang pertama ini asimptotnya karena ada di sumbu x, jadi tinggal a pangkat x, tidak ada ditambah lagi, ditambah 0 kan sama aja ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau dia asimptotnya di sumbu x atau y sama dengan 0, berarti dia tinggal a pangkat x. Ini rumus dasarnya seperti itu. Nah, kalau gambar seperti ini berarti tadi dikatakan ini asimptotnya adalah 1, berarti ditambah 1 di sini ya. Nah, sekarang tinggal kamu lihat titik dari pertemuan di sumbu y atau y nya 0 atau x nya 0, berarti y nya adalah 2. Nah, di sini berarti jarak antara 2 dengan asimptot adalah 1 ya. Karena 2 dikurang 1 kan berarti 1. Nah, di sini 1 berarti taruh di sini 1 untuk koefisien dari a pangkat x. Oke. Nah, setelah seperti ini barulah kita masukkan salah satu titik. Nah, di sini kan ada 1,6, ini titik yang melaluinya 1,6. Nah, berarti kita masukkan saja fx-nya 6 untuk menemukan nilai a ya, nilai a-nya atau bilangan pokoknya. Nah, berarti di sini kita masukkan nilai 6 sama dengan 1 a pangkat x-nya kan berarti ini 1. Fx itu kan sama aja y ya, 6 plus 1. Nah, berarti bilangan pokoknya adalah ini pindahkan posisi, jadi 6 dikurang 1 sama dengan A. Jadi A nya adalah 5. Nah, sudah dapat A nya 5, baru kita masukkan ke rumus fungsinya. Berarti fx sama dengan
ini 1 ya, A nya kita ganti 5, berarti 5 pangkat X plus 1. Nah inilah hasil dari gambar fungsi grafik ini ya. Nah ini hasilnya. Oke, jadi fx sama dengan 5 pangkat x plus 1. Jadi gambar ini, grafik ini adalah fx sama dengan 5 pangkat x plus 1. Oke, seperti itu. Lalu bagaimana kalau gambar yang kedua? Nah gambar yang kedua kalau diperhatikan hampir mirip dengan gambar pertama, tapi di sini asimptotnya dia ada di 0, y sama dengan 0. Kalau tadi kan y sama dengan 1. Nah berarti kita masukkan lagi fx sama dengan a pangkat x. Nah karena dia asimptotnya 0 berarti tidak ditambah 1. Nah, tinggal dari posisi 2 ini yang sumbu x ya, berarti y nya 2, ke asimptotnya itu jaraknya adalah 2, 1 2 gitu kan, 2 nih. Berarti kita masukkan di sini 2. Nah seperti itu, 2a pangkat x, a pangkat x. Oke. Nah bagaimana untuk mendapatkan nilai bilangan pokoknya a? Nah kita masukkan lagi di 1,6. Nah, kita masukkan y nya 6, x nya adalah 1. Masukkan ini 6 sama dengan 2a pangkat 1 gitu ya. Berarti a nya adalah 6 dibagi 2, a nya adalah 3. Nah sudah, tinggal masukkan kembali lagi, fx sama dengan 2 kali a nya adalah 3 pangkat x. Nah inilah hasilnya. Nah, ini hasil dari fungsi yang ada di samping ini. Fx sama dengan 2 kali 3 pangkat x. Nah, kita coba aja, misalkan 2 dikali 3 pangkat, misal masukkan 0, 3 pangkat 0 kan 1 kali 2 adalah 2, jadi 0,2. Kalau 1 coba 2 dikali 3 pangkat 1, 3 pangkat 1 adalah 3, 2 kali 3 adalah 6 ya. Untuk pengerjaannya pangkat dulu ya, baru dikalikan 2. Nah seperti itu. Nah kalau yang ini tadi, misalkan kita masukkan 1, 5 pangkat 1 adalah 5, ditambah 1, 6, jadi 1,. Kalau kita masukkan 0, 5 pangkat 0 adalah 1, 1 tambah 1 adalah 2, jadi 0, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah di sini ada lagi soalnya seperti ini. Nah ini bentuknya berarti dia kemungkinan adalah yang pecahan, karena kita lihat grafiknya aja sudah dari kiri atas ke kanan bawah gitu ya. Nah, ini sudah monoton turun. Tapi bagaimana? Nah kita masukkan dulu rumus fungsi awalnya adalah, fungsi awalnya itu kan fx sama dengan a pangkat x gitu ya. Nah lihat asimptotnya adalah y1, berarti kita tambahkan 1. Nah sudah tambah 1, tinggal kita posisi koefisiennya ini kan dari titik 2 ke asimptotnya adalah 1, berarti di sini 1. Oke. Nah, seperti itu baru kita masukkan untuk mencari bilangan pokok a, kita masukkan min 1,6, artinya y nya 6 atau fx nya 6 sama dengan 1 kali a pangkat x nya adalah negatif 1 ditambah 1. Oke. Nah seperti ini, baru satunya kita pindah posisi, jadi 6 dikurang 1 sama dengan a pangkat negatif 1. 6 dikurang 1 adalah 5. 5 sama dengan a pangkat negatif 1. Berarti a nya berapa? A nya berarti, karena a pangkat negatif 1 kan berarti seper a ya. Seper a sama dengan 5, berarti a nya adalah dibalik, jadi 1/5. Oke. Nah setelah dapat a nya 1/5, baru masukkan lagi ke rumus asalnya. Fx sama dengan ini 1, berarti tetap aja a nya kita ganti 1/5, berarti 1/5 pangkat x plus 1. Nah seperti itu. Oke, berarti hasilnya adalah
ini. Fx sama dengan 1/5 pangkat x plus 1. Kalau kita masukkan uji coba misalkan 0, 1/5 pangkat 0 adalah 1. 1 tambah 1 adalah 2, 0,2. Kalau kita masukkan negatif 1, 1/5 dipangkatkan negatif 1. 1/5 dipangkatkan negatif 1 itu berarti kan sama aja 5 pangkat 1. Jadi 5 tambah 1 adalah 6. Nah, jadi sesuai dengan 1,6 seperti itu. Jadi hasilnya ini ya. Fx sama dengan 1/5 pangkat x ditambah 1. Oke, selanjutnya di sini yang membedakan adalah ini kan sama hampir, tapi membedakan ini asimptotnya ada di y sama dengan 0 atau ada di sumbu x. Nah, ini berarti bagaimana caranya? Berarti caranya sama, kita masukkan fx-nya sama dengan a pangkat x, kemudian ini kan asimptotnya 0, berarti tidak ada tambah satunya. Kalau tadi y-nya sama dengan 1 berarti tambah 1. Oke. Terus jarak antara titik yang di sini nih 0,2 yang ada di sumbu y, ini kan 2 ke asimptot. Ke asimptotnya berarti 1, 2. Ada 2, berarti ini 2 di sini. Nah, kalau tadi 1 karena dia dari asimptot y-nya sama dengan 1 kan ada di sini 1 sampai ke 2. Nah, berarti kan cuma 1. Nah, ini 1. Sedangkan di sini 2, 1, 2. Oke, bedanya itu. Nah, untuk mendapatkan A-nya bagaimana? Kembali lagi kita masukkan ini min 1,6 ya. Min 1,6 berarti 6 di sini y-nya, dan A-nya belum ada, X-nya adalah negatif 1. Oke, nah seperti ini baru 6 dibagi 2 nih, kan pindah posisi perkalian jadi pembagian. 6 dibagi 2 adalah 3. Nah, sama dengan A pangkat min 1. Kembali lagi, kalau tadi A min 1 sama dengan 5 berarti 1/A sama dengan 5, A sama dengan 1/5. Kalau yang di sini berarti 1/A sama dengan 3, berarti A nya adalah 1/3, sehingga fx nya adalah 2, A nya kita ganti 1/3, 1/3 pangkat x. Nah, inilah rumus fungsinya, berarti ini hasilnya. Oke, seperti itu. Nah, inilah hasil dari grafik yang ada di sebelah sini. Fx sama dengan 2 dikali 1/3 pangkat x. Kalau kita uji coba misalkan 0, 1/3 pangkat 0 adalah 1, 2 kali 1 adalah 2, jadi 0,2. Kalau kita gunakan min 1, 1/3 pangkat min 1 berarti dia 3, sama kayak tadi ya. 1/5 pangkat min 1 ini kan 5 pangkat 1 jadi 5. Kalau 1/3 pangkat min 1 berarti hasilnya 3, karena ini naik ke atas jadinya 3 pangkat 1. Asalnya kan dia asalnya begini. Nah, pangkat 1 semuanya, kalau ke atas jadi 3 pangkat 1. Yang negatif bisa ke atas jadi positif. Oke, inilah hasilnya. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal berikutnya, di sini ada dengan asimptotnya adalah y sama dengan negatif 4, berarti ada di negatif ya. Tapi kalau dilihat gambar dia monoton naik ya, berarti A nya kemungkinan adalah lebih dari 1. Oke, nah, kita coba y sama dengan, berarti di sini A pangkat x, karena dia asimptotnya negatif 4, berarti ini kita tambah negatif 4 atau dikurang 4. Oke, gitu ya. Ini ya, perhatikan yang ini. Sama seperti itu tadi. Kalau melihat ini kan asimptotnya 1, berarti di sini tambah 1. Ini asimptotnya 0, berarti nggak ada tambah 0 ya. Nah, sedangkan di sini min 4 berarti ini dikurang 4. Oke, seperti itu. Lanjutkan.
Nah, kemudian untuk mendapatkan koefisien yang ada di A, berarti kita melihat titik sumbu Y yang tadi ya. Di sini kan ada min 2 nih di Y-nya. Berarti antara jarak min 2 sama asimtot berarti cuma ada 1, 2 ya. Berarti di sini 2. Oke, itu seperti itu. 2 kali A pangkat X dikurang 4. Nah, bagaimana untuk mendapatkan nilai A? Nah, kembali lagi. Di sini ada 2 titik nih, ada min 2 sama 1. Artinya kalau yang di sini kan X-nya 0, Y-nya min 2. Sedangkan di sini itu X-nya 1, Y-nya 0. Nah, kita gunakan aja misalnya yang ini, 1,0. Nah, berarti Y-nya 0. Fx-nya di sini ya, ini fx bisa ya, boleh ya. Fx-nya 0 sama dengan 2 dikali A-nya belum ada, X-nya kita ganti 1 dikurang 4. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu pindahkan posisi negatif 4-nya nih ke sebelah ini kiri. Nah, jadi 4 sama dengan 2A. Nah, berarti A-nya adalah 4 dibagi 2. A-nya adalah 2. Nah, kalau sudah dapat A-nya 2, baru kita masukkan kembali ke rumusnya. Berarti fx sama dengan ini 2 nih. 2. A-nya kita ganti 2. 2 pangkat X dikurang 4. Oke, ini sudah benar. Atau karena ini sama-sama 2, angka dasarnya 2, ini kan 2 pangkat 1 ya. Bisa digabung nih. Kalau perkalian bilangan yang sama, berarti kan pangkatnya dijumlah. Jadi hasilnya tinggal 2x plus 1 gitu. Dengan 1 tambah x sama aja x plus 1 kan, dikurang 4. Nah, inilah fungsinya. Oke, seperti itu. Oke, saya buatin dulu. Ini hasil dari fungsinya. Ini boleh, atas boleh, ini juga boleh, sini sampai sini juga udah benar ya. Nah, tambah sini juga lebih benar. Jadi 2 pangkat x plus 1 dikurang 4, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi di sini saya contohkan tadi ada 6 ya. Saya contohkan ada 6, nanti ada latihan-latihannya sekiranya untuk melatih kalian untuk lebih paham tentang menentukan grafik fungsi eksponen. Nah, ini soal yang terakhir. Untuk soal yang terakhir, kalau diperhatikan di situ yang ditanya bukan mencari fungsinya, karena fungsinya sudah ada. Lalu dia mencari gambarnya atau kita menggambar ya, di sini menggambar. Nah, untuk seperti ini saya sudah kasih garis y-nya sama dengan min 2 karena asalnya di sini min 2. Nah, ini kan tinggal mengubah polanya dari yang tadi menentukan ke grafik sama kita membuat grafik. Nah, masalahnya di sini masih 2x plus 2. Nah, koefisiennya belum ada nih. Nah, ini kita ubah dulu. Ini kita ubah menjadi 2x plus 2 itu artinya 2 kalau ditambah itu berarti perkalian ya. Nah, itu seperti ini. Nah, ini 2 pangkat 2 itu kan 4. Nah, jadi bisa aja dia 4 2 pangkat x min 2. Artinya koefisien yang ada di A-nya, ini kan A-nya yang ini berarti ya. Nah, kalau masalahnya seperti ini nih A-nya nih. A pangkat x. Nah, ini 2-nya koefisiennya. Kalau yang di sini adalah 4 karena asalnya dari yang ini nih, 2 pangkat 2 ya, 4. Nah, 4 ini adalah koefisien. 4-nya ini kan dia jarak ke asimtot ya. Nah, kalau tadi jaraknya di sini misalnya 2. 2 dari asimtot 2. Berarti 2 nih. 1 2 gitu kan. 1 2 dari asimtot ke atas 1 2. Nah, kalau di sini berarti 4. Kalau 4 itu berarti bagaimana? Dari sini kan 1 2 ini udah 2. 1 2. Nah, ini berarti di sini nih. Ketemu di titik 0,2. Oke. Nah, setelah dapat seperti itu, sekarang kita tinggal mencari titik potong di sumbu Y. Di sumbu X ya. Titik potong di sumbu X misalkan berarti Y-nya 0. Nah, kalau kita coba 0 berarti ini saya hapus dulu ya. Ini sebelah sini saya hapus.
kita coba X nya 0. X nya 0 sama dengan yang pakai yang ini aja ya, 4 2 pangkat X min 2, ini karena sama ya, ini sama ini sama, ini X nya 0 Y nya 0, Y nya 0, berarti tinggal kita cari X nya. Min 2 nya kan pindah posisi jadi 2 4 2 pangkat X, 4 nya pindah posisi jadi pembagian karena ini perkalian, jadi 2/4 sama dengan 2 pangkat X. 2/4 itu 1/2 sama dengan 2 pangkat X. Nah artinya 1/2 itu kan 2 pangkat min 1 sama dengan 2 pangkat X. Nah kalau bentuknya udah sama nih dua-dua, tinggal X nya itu berarti adalah negatif 1. Otomatis dia berpotongan di X sama dengan negatif 1 atau negatif 1,0, berarti ada di sini. Nah itu titik potongnya, bisa ngarahin ya. Ini titik potongnya di sini sama sini ya. Nah tinggal asimtotnya kan ini. Nah dia berarti fungsinya kan kalau dilihat 2 itu adalah A nya lebih dari 1, berarti dari kanan ke kiri. Nah gambarnya seperti itu. Jadi kalau digambarkan ini ada ya, misalkan gambarnya begini. Nah gitu ya. Nah ini saya ikut dulu. Oke. Lagi. Nah gambarnya misalkan. Nah itu seperti itu, dia akan seperti ini tapi tidak memotong sumbu asimtotnya ya, Y nya sama dengan negatif 2, ini tidak akan memotong. Nah gambarnya seperti ini. Oke, itulah penjelasannya. Oke, ini sudah selesai untuk penjelasan contohnya, soalnya. Nah nanti saya punya soal seperti ini ada 6 soal ya, 1 2 3 4 5 6. Nah kalian bisa kerjakan terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya pekerjaannya ada di mathsguru.info, itu linknya ada di deskripsi video ini ya. Nah itu nanti kalian kerjakan di situ. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.